sedekah. Coba Pak, Bapak bisa coba. Demi Allah cobalah Pak. Udah kurangin jajan Bapak, Bu ini sedekahkan. Tapi usahakan interaksi langsung dengan yang disedekahkannya. Ya, walaupun kita bisa beli anggur atau beli buah-buahan, kirimkan ke sana ke sini. Atau traktir, ojek dan semuanya. Atau beli beras, pikul sendiri, kasihkan ke orang. Mata melihat orang bahagia, menerima pemberian, itu benar-benar rekaman yang membuat bahagia. Bahagia itu dengan membahagiakan, bukan dengan ingin dibahagiakan. Salah besar kita akan bahagia dengan ingin dibahagiakan. Justru ingin dibahagiakan yang membuat kita tidak bahagia. Yang membuat bahagia. Bapak ingin bahagia, bahagiakan istri. Bapak bahagia, justru itu istri saya. Gak tahu terima kasih, berarti bapak-bapak mengharap terima kasih, gak ikhlas. Dah, ingat kayak matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari kasih ibu kepada beta. Ingat, seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, nggak ada menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri siapa? Ambeien, bisul, jerawat, sakit semuanya. Atau seperti apa lagi perumpamaan yang sering? Akar, menghujam ke tanah. Pohon rindang, dipuji daunnya. Bunga indah, dipuji bunganya. Jasa akar tuh. Buah yang enak, dipuji buahnya. Akar tidak overacting. Atau seperti apa? Gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur disebut tuh si telur. Giliran penyakit disebut sakit gula. Fitnah. Tapi gula tetap manis. Saya suka sekali ceritain. Ya gula gak sakit hati Pak. Gak ada yang muji. Difitnah. Manis terus. Gitu orang baik asli mah Pak. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dianggap baik oleh orang-orang. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik supaya orang terpenjara hutang budi kepada kita. Itu belum baik. Bagi kita, kenapa berbuat baik? Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah menyuruh berbuat baik dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Jelas, Pak? Pak, gimana kalau istri nggak berterima kasih, Pak? Pak, gimana kalau istri tidak berterima kasih? Jawab. Nggak mau jawab, pengecut kita ini, Bagaimana kalau bapak udah baik ke istri, istri tidak berterima kasih? Nggak apa-apa, itu urusan istri dengan Allah. Urusan kita berbuat baik. Ini amal soleh kita. Gimana kalau udah berbuat baik? Cuman segini? Malah kurang dihargai? Nggak apa-apa. Anteng, nggak usah sakit hati. Nggak ada kerjaan sakit hati. Lakukan aja. Sampai kapan? Terus aja lakukan. Allah lihat kok. Ada kemungkinan diganti itunya ya. Bukan istrinya. Akhlaknya. Siapa yang nyebut istrinya? Saudara menjiwai ya. Lakukan aja terus. Ada waktunya kok. Ada waktunya. Makin ikhlas kita nggak sengsara. Nah ayo sekecil apapun lakukan dengan ikhlas ya. Sing senang, lebih bagus lagi kalau sembunyi-sembunyi. Punten ya, saya punya beberapa pengalaman ditraktir orang Pak. Dan yang ditraktirnya tuh nggak ketahuan. Pernah suatu saat dengan keluarga makan di restoran. Pas mau bayar, sudah dibayarkan. Oleh siapa? Tadi itu bapaknya pergi
Ternyata bukan oleh orang Islam. Chinese, orang Tionghoa bayar beberapa kali, termasuk beli bensin. Tiba-tiba udah dibayarkan. Loh, saya kan belum bayar. Udah Pak, oleh itu pergi. Kenapa ditakdirkan? Enak. Apa artinya? Kita harus melakukan yang sama. Itu Allah ngajarin, jangan nunggu-nunggu. Nah, itu nenon traktir itu. Ya Allah, mana itu? Orang teh nggak pada sadar begini. Gagal pendidikannya kan. Justru kalau kita ditraktir, kita harus traktir. Contoh ya, traktir. Emang berat jadi orang Indonesia ini. Kalau traktir tuh hilang satu persatu ke toilet ya kan. Kalau kita punya, kita yang traktir. Nggak akan berkurang. Demi Allah kalau ikhlas. Mana qasad shadaqatun min mal. Nggak berkurang. Kalau ada di antara saudara-saudara ini yang sedekah dan berkurang hartanya, catat, sini, laporkan ke saya. Beneran, saya pengen tahu. Ya, laporan aja. Kenapa harus diganti oleh saya? Yang ceramah harus ganti. Kalah, percayalah Bu. Hanya bisikan setan aja yang membuat kita takut miskin. Ayo jangan ragu-ragu, jangan kebanyakan mikir, jebet aja. Barang-barang yang nggak pakai di rumah nggak kepake, mau ngapain dikumpul-kumpul? Mendingan dipakai oleh orang lain jadi pahala. Benar? Kacamata bekas dikumpul-kumpul, mau ngapain? Mata cuman 2 kayak gitu. Iya, kerudung, apa-apa, apalagi baju SMA dulu yang tanda tangan, mau ngapain dikumpul-kumpul, bau, jelek, kasih, bersihkan. Saya ngomong begini jadi ingat yang di rumah, nih. Insya Allah sepulang dari sini, barang-barang yang gak manfaat, lebih baik manfaat untuk orang lain. Kita tidak tahu, sepanjang kita tidur, doa orang-orang yang kita tolong itu keluar doanya. Mungkin buat kita panci itu udah jelek, udah bonyok. Tapi buat pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman. Tiap masak, ya Allah, muliakan yang ngasih panci dekok ini. Serius hadirin. Buat orang perlu, Pak, yang buat kita mungkin sederhana, buat beliau sesuatu sekali. Benar? Makanya sing ikhlas, terus. Jangan nunggu sedekah Jumat. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, nggak sedekah. Gara-gara nunggu sedekah Jumat ketipu. Emang hanya Jumat kita sedekah? Enggak. Sedekah subuh, ada kan sekarang ya. Berarti duha enggak, duhur enggak, asar setiap waktu. Saya emang nggak punya uang. Tenaga. Beres-beres, cuci itu mau kena masjid, ikut nyapu, gosek toilet di masjid, pungutin sampah. Saya lemes, selalu ada alasan. Sedekah ilmu, bisa ngaji, di samping, Bapak lagi belajar Quran, iya saya malu Pak, saya luangkan waktu 15 menit habis sholat. Mau Bapak belajar? Tapi saya nggak punya uang. Nggak usah mikirin uang, ilmu saya juga titipan Allah. Kasih. Nggak punya ilmu juga, saya nggak punya ilmunya. Kata-kata yang baik, sedekah. Tiap ketemu orang, ibu semoga ibu dimuliakan Allah dunia wal akhirat. Siapa nggak kenal ngedoain itu? Saya nggak susah ngomongnya, senyum. Senyum ini sedekah. Asli. Rasulullah SAW itu setiap orang jumpa dengan Nabi itu beliau senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah kepada saudaramu. Sedekah. Jarang tuh sedekah pakai wajah cerah. Cemberut. Siapa? Abu Jahal yang begitu. Cik atuh Pak, istri juga udah tahu penghasilan Bapak tuh sedikit. Senyum. Tes bangun tidur.
Nah, eta Pak. Sedekah ini teh lewat kotak infak. Nanti ya, ada kotak infak lewat. Asli nih Bu, Pak. Saya sariawan di sini, susah senyum. Jangan ngomong jelek, itu juga sedekah. Berhenti ngomong jelek. Itu apa? Ya kurang bagus. Kalau jelek mah jelek ya. Maksudnya jangan ngomong sesuatu yang menyusahkan orang. Saya niat bersedekah dengan tidak melukai siapapun. Tidak ada perkataan yang tidak enak. Tidak ada perkataan yang membuat hati orang jadi susah, jadi terpojok, jadi terpermalukan, jadi tertekan. Kan ada orang yang kalau bunyi itu orang tuh nggak enak dengernya. Mengeluh, mencela, mengejek, menghina, mempermalukan. Naon eta teh, hidung pisan juga Hajar Aswad. Sakit hati. Pet bun, pendek buntet. Apa itu? Ngomong kayak gitu ya nggak? Sedekah tidak berbicara buruk. Niatkan begitu. Halo? Ini teh serius nih, ilmu penting. Berapa banyak orang yang beramal, tapi di sisi Allah nanti di akhirat habis gara-gara ini. Niatkan sedekah, tidak berbicara buruk. Hanya falyakul khairan aw liyasmut. Bismillah ya, mulai sekarang kita niatkan setiap waktu kita sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Sing ikhlas ya. Wa kafa billahi syahida. Cukup aja Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu tidak tahu enggak ada masalah. Allah pasti tahu. Orang lihat orang enggak lihat sama. Allah pasti lihat. Orang mau berterima kasih atau tidak itu bukan urusan kita. Allah yang berterima kasih, mensyukuri kebaikan. Orang menghargai atau tidak menghargai, gak ada masalah sama sekali. Bahkan kita udah berbuat baik, dihina, gak ada masalah. Urusan kita adalah ingin dicintai Allah. Setuju? Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah yang hadir ini nggak pada ngantor apa? Pulang ngantor sana ya. Yang hadir dari Bekasi, mana Bekasi? Tangsel. Tangsel kan negara saya di sana. Jaktim. Alhamdulillah. Bogor, ada juga dari Bogor. Depok. Rata-rata dari Indonesia ini, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, sambil ada yang mau bertanya, sambil sedekah ya. Bismillah, ayo jangan ragu-ragu sedekah. Saya mau nanya apa Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Ya. Bagi yang harus ke kantor, silakan meninggalkan ini, nggak apa-apa sih ya. Silakan Pak. Ya, mau bertanya. Setiap ada penghasilan masuk kan kita sudah langsung menyisihkan ya, ada tabungan khusus untuk kita sedekah ataupun zakat Pak. Pertanyaannya kalau misalkan tabungan itu habis, kemudian ada tabungan lain tapi kita kan berat tuh ngeluarin yang tabungan yang kedua gitu ya, apakah itu termasuk kikir? Itu yang satu. Yang kedua, kalau misalkan saya pernah dengar kalau misalkan kita bersedekah meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan itu sama nilainya seperti bersedekah sejumlah nominal yang kita berikan. Nah, apakah salah kalau misalkan saya lebih suka meminjamkan daripada saya bersedekah langsung? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lebih suka meminjamkan? Karena itu setiap harinya seperti nominal bersedekah dengan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Assalamualaikum. Proporsional aja lah Pak, kasihan orangnya diutangin tuh Pak. Orang yang ngutang itu Om, saya lagi jawab. Ini kalau kita bisa ngasih, tapi kita niat ngutangin, kita dapat pahala. Tapi bagaimana beliau bahagia atau tertekan kira-kira dengan utang itu? Jawab, tertekan.
Kita dapat pahala, beliau tertekan. Gampangin aja lah dunia mas. Jangan ribet, jangan bertengkar masalah duniawi, ya kan? Ya, sedunia nggak ada apa-apanya, cuman gini-gini aja. Nggak ada apa-apanya. Jangan ribut, apalagi warisan. Apa? Ribut warisan memalukan sekali. Kerja enggak, apa enggak, ya enggak? Harta orang tua dipikirin, direbutin, memalukan, memalukan. Kalau kita jadi anak, ribet masalah warisan orang tua. Kerja dong kita sendiri. Kalaupun itu ya bonus saja. Bahkan kalau dapat warisan, bikin lebih banyak wakaf untuk orang tua yang jerih payah. Bikinkan masjid untuk orang tua. Bikinkan pesantren untuk wakaf atas nama orang tua. Kalau kita dapat warisan dari orang tua, usahakan kembali pahalanya mengalir lagi ke orang tua. Enggak akan berkurang ke harta kita, enggak. Ya, Bu.